Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Sawarudin dengan NIM 104220002 akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi fisiologi antropoda untuk memenuhi salah satu tugas taksonomi hewan yang diampu oleh Bu Nunik Ekawandani. Yang pertama itu ada pengertian. Antropoda ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, juga dikelompokkan ke dalam filum invertebrata. Kata antropoda ini berasal dari dua suku kata, yaitu arta yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin. Dengan begitu, antropoda dapat diartikan sebagai kumpulan yang memiliki kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Tubuh dari antropoda juga berbentuk simetris bilateral dan juga tergolong sebagai hewan tripoblastik selomata. Contoh dari filum antropoda ini adalah kepiting, udang, serangga, laba-laba, kalajengking, dan kaki seribu. Habitat dari filum ini terdapat di darat dan juga ada yang terdapat di dalam air. Jika di dalam air, antropoda ini sendiri dapat bertahan sampai kedalaman lebih dari 6.000 meter, sedangkan di darat mencapai lebih dari ketinggian 7.000 meter. Selanjutnya ada anatomi filum antropoda. Ciri-ciri dari filum antropoda ini yaitu tubuhnya beruas-ruas yang terbagi atas kepala atau caput, dada atau torak, dan badan belakang atau abdomen. Lalu memiliki 3 lapisan atau trioblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Bagian tubuhnya terlindungi oleh eksoskeleton yang mengandung kitin atau zat kapur. Lalu memiliki alat pencernaan yang lengkap, memiliki sistem reproduksi terpisah, yaitu ada hewan jantan dan juga ada hewan betina. Reproduksinya secara seksual dan aseksual, atau partenogenesis dan paedogenesis. Memiliki sistem peredaran darah terbuka dan jantung sebagai alat peredaran darahnya. Sistem saraf berupa ganglion anterior, otaknya terletak di atas saluran pencernaan. Sistem ekresi berupa saluran-saluran Malpighi. Sifat hidup yang berparasit, heterotrof, dan hidup secara bebas. Hidup di darat, air tawar, dan air laut. Pengklasifikasian antropoda itu dibagi ke dalam 10 kelas, yaitu Crustacea, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, dan Aracinida. Lalu yang lainnya itu ada Trilobita, Merostoma, Pionogonda, Parupoda, dan Simpipla. Antropoda juga terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu Trilobita, Mandibulata, dan Chelicerata. Subfilum Trilobita itu merupakan antropoda yang hidup di laut. Anggota ini hidup sekitar 245 juta tahun lalu. Anggota subfilum ini sangat sedikit karena keberadaannya sudah mengalami kepunahan. Lalu subfilum Chelicerata itu kelompok subfilum hewan predator yang mempunyai selin seraca dengan kelenjar racun. Yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu laba-laba, tunggau, kalajengking, dan kepiting. Lalu subfilum yang ketiga itu ada Mandibulata. Kelompok ini mempunyai mandible dan maksila di bagian mulutnya. Yang termasuk kelompok Mandibulata adalah Crustacea, Myriapoda, dan Insecta. Lalu di sini masuk ke dalam kelas Crustacea. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, sistem sarafnya itu terdapat pengumpulan dan pengangkutan ganglia. Lalu sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut, kerongkongan,
lambung, usus, dan yang terakhir anus. Sistem pernapasannya itu memiliki insang sebagai alat pernapasan yang menempel pada semua kelas krustasea. Hewan krustasea bernapas dengan cara di mana oksigen akan masuk ke pembuluh insang dan akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Ini adalah karakteristik umum dari krustasea. Lalu kelas Diolopoda. Kelas Diolopoda itu merupakan hewan terestrial bergerak lambat. Diplopoda juga disebut sebagai millipede. Tubuhnya berbentuk bulat panjang terdiri dari 25-100 segmen atau lebih tergantung dari jenisnya. Setiap segmen tampak mempunyai 2 pasang embelan. Segmen tersebut tersusun rapat sehingga kelihatan seperti satu segmen. Ini contohnya atau bisa kita temui pada hewan kaki seribu. Lalu ada kelas krustasea, kelas Arachonidae. Tubuh Arachonidae terdiri atas kepala dan dada yang menyatu atau sepatoraks, serta abdomen. Pada sepatoraks terdapat 4 pasang kaki untuk berjalan. Pada bagian mulut dilengkapi sepasang kalisera yang digunakan untuk mengeluarkan racun sebagai alat pertahanan diri dan untuk melumpuhkan mangsanya. Dan terdapat sepasang Pellipalus, alat capit yang berfungsi sebagai alat indera peraba. Ini di sini ada contohnya, yaitu pada laba-laba. Lalu ada kelas Chilopoda. Struktur tubuhnya dari kelas ini, tubuhnya berbentuk pipi dorsal dengan memiliki panjang mencapai 30 cm. Tubuh Chilopoda terdiri dari 15-17 segmen, dengan masing-masing dilengkapi dengan ekstremitas, kecuali 2 pasang segmen terakhir dan 1 segmen yang berada di belakang caput. Dan yang terakhir ada kelas Insekta. Ada anatomi tubuh insekta, morfologinya dan fisiologinya. Di sini ada hewannya, yaitu capung. Dan mungkin sekian dan terima kasih.